Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat Tuhan GBDP Sekina yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kepada semua umat di rumah masing-masing. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus bahwa oleh anugerah Tuhan Engkau telah menyertai kami sampai hari ini tanggal 29 Maret 2020. Hari ini semua jemaat tidak beribadah di gereja tetapi beribadah di rumah masing-masing oleh karena himbauan pemerintah dan himbauan gereja agar semua menghindar dan memutuskan mata rantai COVID-19, sehingga kami ada di rumah masing-masing untuk menjaga keluarga masing-masing dan bekerja, belajar, beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan membimbing kami di masa-masa ini 14 hari ke depan sampai Tuhan datang kembali. Urapi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil bagian firman Tuhan yang pada saat ini akan saya bacakan dan bagikan kepada kita di hari ini. Tuhan memberkati dan kita membaca bersama-sama dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kita lanjut. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari dadanya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dalam pembacaan ini saya memberikan tema kebangkitan keluarga Allah, atau mungkin kata lain revival is God family. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dalam pembacaan ini ada 3 bagian firman yang ingin dibagikan pada hari ini. Pertama, pertarungan Allah dengan setan. Yang kedua, segala sesuatu ada waktunya. Yang ketiga, edukasi keluarga. Kita mulai dengan bagian yang pertarungan Allah dengan setan. Mengapa tema ini disampaikan, pertarungan Allah dengan setan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua mendapat pelajaran penting dari firman Tuhan dalam pasal 10, pasal 11 menjelaskan tentang tulah-tulah, 10 tulah yang terjadi di Mesir dengan maksud supaya Tuhan ingin buktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Mengapa Tuhan menyatakan itu? Karena Firaun meminta kepada Musa dan Harun.
Tidak mungkin Musa dan Harun mengeluarkan bangsa Israel dalam perbudakan. Firaun meminta agar supaya Musa dan Harun tunjukkan bukti-bukti bahwa mereka punya Allah itu hidup dan mereka mau pergi beribadah kepada Allah mereka. Maka terjadilah tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-10. Dalam tulah-tulah ini, orang Israel yang tinggal bertempat di tanah Goshen itu mereka luput dari semua tulah-tulah ini. Peristiwa ini terjadi di Mesir dan seluruh Mesir, tetapi di tanah Goshen di mana penduduk Israel tinggal itu dilindungi dari tulah-tulah. Membuktikan kepada kita bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Jadi saya yakin bahwa COVID-19 ini yang sedang melanda dunia, sedang menyerang dunia, menyerang Indonesia, menyerang Papua, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tahu, pastikan bahwa kita dalam perlindungan Tuhan. Maka itu kita harus dengar kepada Tuhan. Tuhan yang kelihatan adalah pemerintah, dan pemerintah ini adalah hamba Allah. Dan Tuhan ingin menyampaikan kepada kita lewat hambanya, pemerintah, agar kita tunduk dan taat. Oleh dan sebab itu, hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, bukan di gereja. Mengapa? Karena kita mau taat kepada pemerintah, pemerintah yang diutus oleh Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya menyampaikan firman ini di gereja dan akan disiarkan kepada jemaat-jemaat di rumah lewat YouTube yang akan direkam ini, sehingga jemaat juga dapat menceritakan kebaikan Tuhan lewat firman ini kepada orang lain juga. Puji Tuhan. Bagian yang pertama adalah pertarungan Allah dengan setan. Jadi Tuhan ingin menyampaikan tulah-tulah, membuktikan bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Dan dia adalah Allah yang hidup. Bayangkan yang terjadi di Mesir itu, air menjadi darah. Orang-orang Mesir, Firaun dengan semua ahli sihirnya, mereka juga membuat mujizat. Tapi akhirnya mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup menghadapi kuasa Tuhan. Sehingga dari tulah pertama sampai ke-10 ini, ternyata mereka tidak mampu menyerah. Pada tulah ke-10 puncak dari tulah itu, kematian anak-anak sulung, anak manusia dan juga anak binatang. Jadi bagian pertama ini ingin Tuhan sampaikan kepada kita bahwa ternyata kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Tuhan yang kita sembah itu berkuasa. Tuhan yang kita sembah itu kekal. Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terbatas kuasanya. Dan dia ada pada hari ini sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, adapun Yesus Kristus tidak berubah dulu, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu mari tetap percaya pada Tuhan Allahmu yang engkau sembah dan muliakan. Yang kedua, bagian kedua yang kita ingin bagikan pada hari ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Perhatikan di sini baik-baik yang dijelaskan dalam ayat yang kedua. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan apakah itu? Dijelaskan dalam kalender Yahudi bahwa bulan itu adalah bulan Abib atau bulan antara bulan Maret dan April. Dan bulan yang kita sedang jalani di Indonesia sekarang ini adalah bulan Maret memasuki April, dan bulan Paskah itu terjadi pada tanggal 10 April yang akan datang. Dan gereja-gereja sedang menghadapi perayaan Hari Paskah. Sedangkan menghadapi perayaan Hari Paskah, penyakit atau virus COVID-19 ini diizinkan Tuhan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Papua. Oleh sebab itu ada kesamaan-kesamaan yang terjadi di antara tulah-tulah di Mesir dan yang terjadi pada kita di dunia dan Indonesia pada hari-hari ini, yaitu virus corona. Dan virus corona ini adalah alat setan yang dipakai setan
untuk mendatangkan kematian bagi manusia di dunia. Dan itu atas izin Tuhan. Kalau tidak ada atas izin Tuhan tidak mungkin. Tapi saya yakin itu atas izin Tuhan, maka COVID-19 ini diizinkan untuk merajalela di seluruh dunia. Sehingga dari semuanya itu, segala pemerintahan, segala kerja, segala usaha, upaya, segala kegiatan, segala ibadah dihentikan sementara karena COVID-19 ini. Maksudnya apa? Supaya memutuskan mata rantai ini. Kita tinggal di rumah supaya ini tidak melanda kita. Karena kita akan selamat kalau kita tinggal di rumah. Nah, ini identik ya sama dengan apa yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Jadi umat Israel diminta oleh Musa dan Harun tinggal di rumah, ambil 1 ekor domba yang jantan, kemudian disimpan 14 hari dan dipotong pada senja hari, kemudian daging dan isi perutnya semua itu dibakar dengan api dan dimakan. Kemudian darahnya itu dioles di tiang pintu dan di ambang pintu dan dimakan dalam keadaan berdiri. Kemudian memakai jubah yang diikat supaya jalan tidak terganggu dalam perjalanan. Kaki berkasutkan kasut. Kemudian mereka makan dengan sayur pahit tentang penderitaan yang ada di Mesir kurang lebih 430 tahun. Itu penderitaan. Bagaimana mereka makan itu mengingatkan tentang apa yang akan mereka ceritakan kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu. Maka itu segala sesuatu ada waktunya. Ini waktu untuk COVID-19, tapi ada waktu untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh sebab itu saya percaya ini terjadi supaya mujizat bertambah-tambah, kuasa Allah bertambah-tambah, anugerah Allah dinyatakan bagi kita semua, sehingga keluarga itu dipakai Tuhan. Bapak dipakai Tuhan, mama dipakai Tuhan, anak pertama, anak kedua, anak-anak semua, cucu-cucu dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya keluarga itu yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga seperti keluarga Lewi dipakai oleh semua. Bapak dipakai, Lewi, Harun dipakai, dan semuanya dipakai menjadi imam-imam. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki untuk memakai kita semua. Jangan cepat-cepat keluar dari rumah. Lihat maksud Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi dunia, bagi Indonesia, bagi Papua. Bahwa ada himbauan, tinggal di rumah, tinggal. Karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu dalam keluarga. Puji Tuhan. Jadi dengan segala sesuatu yang ada waktunya. Bulan Abib, bulan yang antara bulan Maret dan April ini mengingatkan kita bahwa kita sedang memasuki bulan Paskah. Tanggal 10 adalah tanggal ibadah Paskah. Namun kita hari-hari ini diminta sampai tanggal 9 tinggal di rumah. Jadi himbauan ini sampai tanggal 9. Tapi ada yang sampai tanggal 17. Bahkan ada yang sampai bulan Mei diminta perpanjangan karena menghindar daripada COVID-19 ini. Puji Tuhan. Kita semua perlu taat pada firman Tuhan, taat pada pemerintah supaya kita luput dari mara bahaya. Puji Tuhan. Dan pada waktu Paskah ini terjadi, mereka semua dilindungi. Dan saya yakin dengan tema kita hari ini, kebangkitan keluarga Allah. Revival is God family. Saya yakin keluarga akan bangkit untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Keluarga akan bangkit menjadi terang bagi keluarga lain. Keluarga akan bangkit menjadi terang bagi tetangga-tetangga yang lain. Dan itulah sebabnya kita diminta tinggal di rumah. Persiapkan diri untuk masuk dalam mujizat-mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah edukasi keluarga. Dalam bagian ketiga ini disebut edukasi keluarga. Kenapa? Karena Tuhan minta kepada Musa dan Harun, kasih tahu kepada seluruh Israel bahwa nanti waktu mereka keluar ini dan tiba di tanah perjanjian, ceritakan ini kepada anak-anak, cucu-cucu, cece-cece dan seterusnya. Generasi itu harus tahu tentang apa yang terjadi di Mesir. Tulah pertama, kedua sampai yang ke-10, dan apa yang Tuhan buat membela umatnya, membela pilihannya, dengan Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizatnya. Kenapa? Karena dia pilih umatnya, dia pilih keluarganya dengan darahnya, dia tebus, dia selamatkan. Oleh sebab itu dia ingin supaya kamu cerita kebaikan Tuhan.
cerita tentang kemuliaan Tuhan, cerita tentang berkat Tuhan, cerita tentang mujizat Tuhan, cerita tentang perkara-perkara yang besar dari Allah kepada keturunan generasi selanjutnya, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jadi edukasi keluarga ini dalam bahasa tripanggilan gereja itu disebut ada koinonia, ada marturia, ada diakonia. Yang di sini disebut adalah marturia, kesaksian. Saksikan itu kepada seisi rumah tangga dan saksikan kepada tetangga-tetangga supaya mereka diselamatkan. Tapi juga yang disebut sekarang oleh pemerintah adalah social distancing. Artinya jaga jarak 1 meter, bisa 2 meter, kemudian tidak kumpul-kumpul dengan perkumpulan yang lain. Kemudian juga kita tidak bikin kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Maksudnya apa? Supaya kita selamat daripada virus corona 19. Dan itulah yang Tuhan mau kepada kita semua lewat pemerintah. Jadi 3 bagian firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Pertama, pertarungan Allah dengan setan ini akan berlalu dan Tuhan akan menyatakan kuasanya dan umat Tuhan dilindungi. Yang kedua, segala sesuatu ada waktunya. Tuhan minta ketaatan, Tuhan minta kita tinggal di rumah supaya apa? Persiapkan keluarga baik, potong domba, oles di ambang pintu dan di tiang pintu, kemudian makan yang sayur pahit. Ingat penderitaan itu, bahwa itu hanya sementara, kita akan keluar dari tawanan ini dan keluar dengan pembebasan dengan cara Tuhan sendiri. Kemudian kita juga akan mendapat pelajaran penting dari masalah COVID-19. Ada edukasi-edukasi, ada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh bapak, mama kepada anak-anak dan seisi rumah tangga supaya kita mempersiapkan diri, karena malam ini kita akan keluar. Haleluya. Malam ini kita akan keluar. Malam ini berbicara tentang kuasa kegelapan di mana kita dilindungi. Yang lain boleh air mata, yang lain boleh penderitaan, yang lain boleh COVID-19, tapi kita gereja Tuhan dilindungi oleh darah yang kokoh, darah yang kuat, yaitu darah Yesus, anak domba Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi dengan firman ini saya mengajak kita semua, ikutilah apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena apa yang pemerintah sampaikan itu juga yang dipesankan Tuhan. Dan waktu Tuhan menyampaikan sesuatu, waktu kita dengar, kita diberkati Tuhan. Dan kita tiba pada kesimpulan pada hari ini. Dalam firman ini saya ingin menyampaikan 3 hal kesimpulan. Pertama, kesadaran akan Allah adalah dasar kebangkitan keluarga Allah. Jadi sadar dulu. Sadar kita ikut itu penting. Jadi sadar dulu. Pemerintah sampaikan apa, gereja sampaikan apa, sadar dulu. Begitu kita sadar, maka itu awal kebangkitan keluarga. Yang kedua, keluarga yang taat mengikuti perintah Tuhan akan luput atau akan selamat dari murka Allah. Tidak ada keselamatan di luar anak domba, di luar darah yang dioles. Tidak ada keselamatan di luar darah Yesus Kristus. Maka itu, begitu kita taat mendengarkan perintah Tuhan, kita dilindungi oleh darah itu, luputlah kita dari COVID-19, luputlah kita dari segala masalah, dan luputlah kita dari segala kuasa setan, dan kita diselamatkan untuk mewarisi negeri perjanjian Allah. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mengajarkan firman itu. Mau keluarga diberkati, tugas kita adalah ajarkan kepada anak cucu kita, supaya Tuhan memberkati keluarga kita dan masa depan kita cerah dan diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati kita, diberkatilah mereka yang mendengar dan melakukan. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat Sekina di rumah masing-masing. Dan kami rindu berkat ini juga dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan semua orang yang akan kami kunjungi di saat-saat di mana COVID-19 ini berlalu. Badai berlalu, kami akan keluar dari rumah menyaksikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Terpujilah Tuhan buat kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berbahagia.